Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas mau umroh dan haji. Kita lanjut lagi ya teman-teman pembahasannya. Kali ini kita masuk di pembahasan asal mula metode ini terbentuk. Sejarah terbentuknya metode riyadoh ini ada beberapa tahap ya teman-teman. Yang pertama ketika saya jatuh bangkrut dari bisnis. Nah, ini awal terbentuknya metode ini, kemudian menikah, kemudian umroh. Kemudian metode ini sudah saya terapkan juga untuk minta anak perempuan. Terus metode ini sudah saya terapkan untuk membeli mobil dan membeli tanah. Juga metode ini saya terapkan untuk menyembuhkan orang sakit keras ya teman-teman. Nah, paling saya akan bercerita atau menerangkan atau membahas metode ini terbentuk tiga ketika saya jatuh, ketika saya menikah, dan umroh. Karena panjang sejarahnya metode ini terbentuk, jadi saya akan bercerita atau menerangkan tiga sisi yang penting. Awal mula metode ini terbentuk yaitu ketika saya jatuh bangkrut. Jadi metode ini sudah lama sekali terbentuk. Awal mula ialah ketika saya masih kuliah. Ini saya bercerita ya teman-teman. Saya bercerita agar teman-teman paham awal terbentuknya metode ini ketika saya jatuh bangkrut, bisnis saya hancur, gagal, dan hilang bisnis saya. Saya bercerita waktu itu ketika saya masih kuliah, belum menikah, masih bujangan. Saya adalah seorang pembisnis di bidang IT. Jadi pas saya kuliah, saya sudah mulai bisnis dan sudah membentuk perusahaan sendiri. Omsetnya sudah lumayan. Dari bisnis-bisnis ini juga saya bayar kuliah sampai lulus dari semester 2 sampai dengan lulus. Saya sudah bisa mencari uang sendiri dari bisnis-bisnis. Dan sebelum kuliah saya sudah punya perusahaan yang lumayan besar, dan waktu itu saya punya proyek yaitu pembuatan server. Server ini satu server kurang lebih sekitar ratusan juta ya. Ratusan juta, sedangkan saya punya proyek beberapa titik hampir seluruh Indonesia. Jadi lumayan, proyek ini proyek ratusan juta. Dan di tengah jalan jadi saya punya proyek, punya tender, uangnya sudah dikasih sama yang ingin membuat proyek ini 50%, dan 50% itu sudah dijalankan beberapa titik. Akhirnya di tengah jalan uang tendernya ini dibawa kabur sama teman saya sendiri. Akhirnya mau tidak mau proyek yang setengah jalan harus dikerjakan sampai tuntas. Dan karena uangnya sudah dibawa kabur sama orang, sama yang megang keuangan, akhirnya saya mempunyai utang yang cukup banyak dan perusahaan saya hancur ya seketika itu juga. Aset-aset saya disita, perusahaan saya disita, tidak bisa bayar karyawan, tidak bisa gaji karyawan. Perusahaan
pun semua disita untuk membayar kekurangannya ini. Sebenarnya saya bukan berhutang, tapi karena proyeknya sudah setengah jalan, mau tidak mau harus selesai dikerjakan, dan uangnya pun sudah dibawa kabur, akhirnya itu menjadi utang. Dan menjadi utang karena saya tidak bisa membayarnya, tidak ada uangnya. Terus saya disidang, aset-aset saya disita, saya keluar dari perusahaan saya sendiri, hanya membawa baju yang ada di badan dan menyisakan hutang yang harus diselesaikan. Nah, di situ saya terpuruk, bangkrut, hancur, tidak tahu harus berbuat apa. Dan saya kembali ke orang tua. Nah, di sini nanti ada ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik ya, teman-teman. Saya kembali ke orang tua, saya merenungi apa yang salah dalam diri saya. Saya tidak menyalahkan orang yang ada di luaran, saya tidak menyalahkan teman saya yang membawa kabur uang itu, tapi saya bercermin kepada diri saya sendiri, apa yang salah. Saya dalam beberapa hari saya coret-coret apa yang salah, pasti ada yang salah. Yang salah itu bukan yang di luar, tapi saya yang salah, diri saya sendiri yang salah. Dan saya coret-coret beberapa hari apa yang salah, ternyata ketemu. Ternyata yang salah ialah sholat saya yang berantakan. Itu ketemu ya. Saya introspeksi diri, ternyata sholat saya yang berantakan. Bukan masalah sholat yang bolong-bolong, misalkan sholat zuhur, sholat, terus asarnya tidak sholat, maghribnya sholat, isyanya tidak sholat. Bukan sholat yang bolong-bolong seperti itu yang berantakan yang saya maksud. Yang saya maksud sholat saya berantakan ialah saya tidak tepat waktu dalam mengerjakan sholat. Saya tidak tepat waktu dalam mengerjakan sholat, itu masalah utama yang ada dalam diri saya. Dari hasil introspeksi saya, ternyata masalah utamanya di situ. Saya tidak tepat waktu dalam mengerjakan sholat. Kenapa bisa begitu? Karena saya mendahulukan sesuatu daripada yang Allah perintahkan. Jadi harusnya kan kalau Allah memerintahkan kita, harusnya itu perintah yang paling utama ya, harusnya. Tapi saya melalaikan perintah-perintah Allah. Saya sholatnya tidak tepat waktu. Misalkan di zuhur saya sholat mendekati asar. Sholat zuhur itu jam 3 ya. Sebentar lagi pengen asar baru sholat zuhur. Terus sholat asar mendekati maghrib. Sholat maghrib mendekati isya. Gitu ya. Sholatnya di akhir-akhir waktu, itu salah total. Salah total ternyata ya. Dan nanti dari cerita saya ini nanti teman-teman dapat pengalaman. Ternyata sholat itu sangat penting. Sholat tepat waktu, sholat di awal waktu, terutama sholat wajib itu sangat penting. Karena perintah Allah harus di atas dari pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya. Harus nomor 1. Ya. Biasanya kan kita kalau rapat nih, misalkan rapat klien, kita tepat waktu ya. Misalkan rapat jam 3, kita sebelum jam 3 itu harus sudah ada di tempat ruangan rapat. Rapat jam 6, sebelum jam 6 itu harus berada di tempat rapat. Nah ini, itu kalau dengan manusia, kita harus tepat waktu. Sedangkan dengan Allah, kita ada pertemuan di waktu-waktu sholat, itu saya anggap pertemuan saya dengan Allah ya. Rapat saya dengan Allah di waktu-waktu sholat, saya melalaikan. Saya terlalu menganggap remeh tentang sholat. Nah, sholat ini sangat penting, masalah utamanya di sholat. Jadi saya langsung mengerjakan sholat tepat waktu. Kemudian bukan hanya sholat tepat waktu, sholat sunnah pun saya kerjakan karena saya merasa
sholat wajib saja belum cukup karena saya ketinggalan jauh di belakang, sholat saya berantakan. Nah, harus dibayar dengan sholat sunnah. Jadi sholat tahajud saya kerjakan, sholat qobliyah dan ba'diyah sebelum sholat wajib saya kerjakan, sholat duha saya kerjakan, sholat apapun sholat saya kerjakan semua ya, sholat witir saya kerjakan. Nah, setelah itu saya memperbaiki diri saya tahu kesalahan saya di sholatnya. Saya mulai rajin sholat tepat waktu, sholat wajib tepat waktu. Kemudian saya mengerjakan sholat sunnahnya juga, sholat tahajudnya juga. Dan ketika sholat tahajud, karena saya dalam keadaan terpuruk, saya tidak tahu harus curhat ke siapa, karena manusia butuh curhat ya, butuh apa, unek-unek yang ada di kepala ini harus dikeluarkan supaya saya tidak stres. Saya tidak tahu mau cerita sama orang tua malu, mau cerita sama temen malu juga. Dan saya tidur ketika saya sholat, kemudian saya bermimpi. Mimpi ini bukan ukuran ya teman-teman, tapi alurnya begitu. Saya ketika sholat tahajud, saya ketiduran mendekati sholat subuh, saya bermimpi ketemu dengan orang yang kelihatannya soleh karena orangnya bersih, pakai baju bersih juga. Saya bermimpi dan saya curhat sama orang itu. Mimpi bukan ukuran ya teman-teman. Sekali lagi, mimpi bukan ukuran, mimpi bukan patokan, mimpi bukan dalil. Tidak bisa dipegang, tapi ini saya hanya sekedar bercerita. Karena saya lagi butuh teman curhat, maka saya curhat sama orang yang ada di dalam mimpi itu. Saya bilang perusahaan saya jatuh, uangnya diambil sama teman saya sendiri, saya punya utang, saya punya proyek yang harus diselesaikan, utangnya pun banyak nih, saya nggak tahu cara membayarnya harus bagaimana. Terus dalam mimpi itu orang soleh ini berkata, lumayan ya yang bikin saya adem. Dari curhatnya sendiri saya sudah mengeluarkan unek-unek, jadi sedikit banyak secara psikologis saya lega. Udah curhat kan, kalau udah curhat bisa lega ya. Dan kata orang soleh ini emang begitu alurnya. Kamu harus jatuh dulu. Seperti ketika kamu lagi sedang berjalan, di depan jalan itu ada lubang yang sangat besar. Jadi kamu harus mundur dulu supaya kamu bisa berlari dan melompati lubang itu. Kata dia gitu ya. Memang alurnya begitu. Sudah takdir intinya ya. Kata orang soleh itu emang udah takdir dari sononya begitu. Terima aja. Dan takdir itu bagus kata dia ya. Takdir itu bagus, tidak buruk, dan memang harus mundur karena di depan itu ada lubang yang dalam. Jadi kamu harus mundur dulu supaya kamu bisa berlari dan melompati lubang itu. Kemudian kata dia perbanyak sedekah. Kata dia perbanyak sedekah. Nah, dari mimpi itu, mimpi bukan ukuran ya teman-teman, ini saya hanya bercerita saja, bukan ukuran. Dari situ kata dia harus memperbanyak sedekah ya. Nasihat dia harus perbanyak sedekah. Dan dari kejadian itu, dari mimpi itu, langsung saya tidak langsung bersedekah ya. Saya mencari tahu sedekah itu apa, bagaimana caranya bersedekah, dan manfaat-manfaatnya sedekah itu apa. Langsung saya semenjak dari mimpi itu, saya setiap hari ke Gramedia mencari ilmu. Tidak langsung bersedekah karena saya harus ada ilmunya, ilmu sedekah. Jadi saya mencari buku-buku tentang sedekah. Waktu zaman dulu itu belum ada buku yang khusus membahas tentang sedekah, belum ada. Jadi saya misalkan ada buku ketenangan hati, misalkan buku judulnya agar hati tentram. Saya lihat daftar isinya, ternyata ada bab sedekahnya, saya baca sedekahnya. Nah, buku-buku
buku-buku yang ada unsur sedekahnya saya baca. Hampir saya keliling di seluruh Gramedia yang ada di tempat saya keliling karena baca di Gramedia tidak bayar. Waktu itu pun saya tidak ada uang sama sekali, nol uang sama sekali. Jadi saya pergi ke Gramedia hanya untuk membaca. Pagi-pagi saya berangkat membaca, malam atau maghrib saya pulang. Saya pulang, besokannya juga begitu. Saya cari ke Gramedia atau toko buku, toko buku seperti toko buku Ali Songo, toko buku Gunung Agung, saya samperin. Akhirnya saya ketemu, ternyata luar biasa ya. Setelah saya membaca-baca buku tentang sedekah, sedekah itu bisa mengantarkan orang kepada kekayaan. Ya. Tidak akan berkurang rizki dengan sedekah kecuali bertambah dan bertambah. Turunkanlah rizkimu dari Allah dengan jalan bersedekah. Seperti itu ya. Seperti seperti bahasa-bahasa yang kalau kita sedekah, insya Allah rezeki kita tidak akan kurang, pasti bertambah. Dan setiap saya membaca buku-buku tentang sedekah, walaupun bab per bab, waktu itu belum ada buku khusus tentang sedekah. Kalau sekarang banyak. Saya pun sekarang menulis buku tentang sedekah, judulnya Sedekah Membabi Buta. Satu buku membahas khusus sedekah semua ya. Sedekah itu bisa memadamkan api neraka dan lain-lain. Tapi yang menariknya di sini karena saya lagi butuh uang, sedekah itu bisa mengantarkan pada kekayaan. Jadi setelah saya tahu ilmu tentang sedekah, saat itu juga saya habis-habisan bersedekah. 100% berapapun uang yang saya dapat, saya sedekahkan. 100% uang yang saya dapat, saya sedekahkan. Karena saking ingin saya keluar dari keterpurukan saya waktu bangkrut. Jadi di perjalanan saya mendapat rizki ya, seperti ada orang yang minta tolong bantuan sesuatu. Saya juga dimintain tolong untuk mengajar waktu itu. Saya dapat uang, dapat komisi atau dapat gaji sedikit, saya sedekahkan 100%. Saking saya ingin keluar dari masalah keterpurukan ini. Yang pertama ilmunya sudah dapat ya teman-teman, perbaiki sholatnya. Utamanya sholat wajib harus tepat waktu. Kemudian sholat sunnahnya dikerjakan. Kemudian yang ketiga sedekah. Dapat ilmu lagi sedekah. Saya langsung bersedekah. Kemudian saya dibarengi juga dengan puasa. Amalan-amalan sekecil apapun saya lakukan. Nah setelah itu seiring berjalannya waktu, tiba-tiba saya ditelepon sama seorang pejabat, tanda kutip pejabat. Saya dikasih proyek untuk pembuatan portal seperti website, dan saya bisa mengerjakannya. Saya juga bingung. Ternyata tiba-tiba ada pejabat nelpon saya juga nggak nyangka, ini siapa ya? Ini saya pejabat ini. Yang benar pejabat ini, saya gituin ya. Karena saya percaya nggak percaya ada pejabat yang lumayan terkenal di zaman itu ya. Terkenal di zaman itu. Kemudian saya ketemuan di Taman Mini. Wah ternyata benar pejabatnya asli, bukan hoax, bukan bohong. Dan ternyata pejabat ini tahu nomor telepon saya dari waktu itu. Udah lama ya, sekitar 3 tahun atau beberapa tahun yang lalu saya mengirim surat lamaran ke sekolahan SMA untuk menjadi guru. Dan sekolahan itu punya pejabat ini. Berkasnya masih ada, dipegang sama dia. Saya tanya, "Bapak tahu dari mana, Pak?" "Nomor telepon saya." Kata bapak ini nih, "Saya pegang lamaran pekerjaan kamu waktu yang sudah lama ya, lamaran itu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Saya ingin melamar
menjadi guru di SMA. Nah, SMA ini punya pejabat itu dan dia menghubungi saya dari lamaran yang saya buat. Udah lama lamaran itu. Itu namanya Allah ya. Allah membuka jalan. Saya pun tidak mencari pinjaman uang, enggak. Saya hanya mendekat ke Allah. Seperti metode yang selama ini kita pelajari, bagaimana cara anak kecil meminta main-mainan kepada ibunya, dekati ibunya dengan cara ikuti apapun yang ibunya perintahkan, suruh nyapu dia nyapu, suruh ngepel dia ngepel, suruh tidur dia tidur, suruh belajar dia belajar. Nah, saya mendekati Allah dengan cara Allah maunya apa? Allah senang kalau kita sholat wajib tepat waktu dan berjamaah ya, kalau laki-laki berjamaah. Metode ini nanti saya susun, ini belum saya susun. Nanti ke belakang metode ini saya susun, saya mengerjakan apa saja waktu itu, sholat wajib tepat waktu di masjid berjamaah, dikerjakan sholat qobliyah ba'diyah, sedekah dan lain-lain ke depannya. Nah, ini asal mulanya metode ini terbentuk, dari situ saya mengerjakan itu semua. Kemudian Allah mengirim bantuannya, Allah membuka jalan dengan cara saya dipertemukan sama pejabat itu yang memang di luar nalar kita. Nggak kepikiran sama sekali. Saya mengirim lamaran pekerjaan, 2 tahun atau 3 tahun kemudian saya dipanggil. Situasinya sangat pas, saya dikasih proyek sama dia pembuatan website, pembuatan portal SMA punya dia. Waktu itu untuk portal itu bisa nyambung ke seluruh SMA yang ada di Jakarta waktu itu. Yang saya buat ini, dan saya pun bisa membuatnya di tengah jalan. Yang namanya orang kerja kan harus ada laptop, harus ada modem. Waktu itu modem itu mahal, 600.000, dan saya nggak ada laptop. Dan saya bilang saya nggak ada laptop Pak, saya baru jatuh bangkrut. Saya baru jatuh bangkrut, nggak sengaja ya, saya keceplosan malah saya curhat cerita ke waktu itu asistennya, saya nggak ada laptop nih, saya baru jatuh bangkrut dan modem pun juga nggak ada. Terus saya dikasih laptop, saya dikasih modem. Dan yang namanya kerja kan pasti ngobrol-ngobrol ya. Cerita-cerita sambil ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Ini bentar ya, ini nyala apa enggak ini? Ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, dan pejabatnya ini kasihan sama saya. Akhirnya saya dibayarin utang-utang saya ini, saya persingkat saja ya teman-teman. Akhirnya saya dibayarin sama pejabat ini, seluruh utang-utang saya lunas dalam 1 hari. Pejabat ini kasihan sama saya. Saya dibayarin lunas dalam 1 hari, 1 hari saja lunas. Nah, begitu kisahnya ya. Gitu kisahnya. Dari bangkrut sampai saya bangkit itu kurang lebih tidak sampai 1 bulan. Dan saya pun sembari memperbaiki diri, memperbaiki sholat, tambah sholat sunnah. Nanti saya tulis saya yang mengerjakan apa saja, saya tulis. Saya sedekah 100% waktu itu ya. Waktu itu sedekah 100% karena saya lagi urgent, saya ingin Allah membantu saya. Dan tidak ada salahnya juga ketika kita bersedekah, karena tidak akan berkurang harta dengan sedekah kecuali bertambah harta kita. Maka saya pun ingin harta saya bertambah. Waktu itu emang niatnya supaya harta saya bertambah ya. Kalau sekarang saya mengajarkan sedekah karena Allah, supaya Allah ridho ya. Supaya Allah ridho. Waktu itu saya sedekah supaya Allah mau menolong saya. Sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa itu ya.
Saya sedekah supaya Allah mau menolong saya dari keterpurukan, dari kebangkrutan, nggak apa-apa. Tapi sebagian orang jangan mengharap apa-apa dari Allah, tapi mengharap ridho Allah. Iya betul, itu betul. Tapi saya waktu itu saya mengharap Allah mau menolong saya dan saya bersedekah 100%. Dan kurang lebih sebulan atau sebulan lebih sedikit beberapa hari, hutang-hutang saya yang ratusan, mungkin pokoknya banyak lah ya, banyak hutang-hutang saya dibayarin, diberesin, dilunasin sama pejabat itu, akhirnya lunas dalam 1 hari. Nah, dari sini kita akan memetik apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian yang saya bangkrut itu. Pelajaran ketika saya bangkrut ialah yang pertama, Allah mudah untuk menghancurkan saya dalam sekejap mata bangkrut. Jadi ketika Allah ingin menghancurkan seseorang, mudah, dalam hitungan detik hancur. Saya membangun perusahaan bertahun-tahun, bahkan belasan tahun saya membangun perusahaan, tapi hancurnya dalam 1 hari. Kalau Allah ingin menghancurkan dalam 1 detik pun mudah. Tetapi harus diingat juga, kalau Allah ingin membangkitkan kita dari keterpurukan dalam 1 detik itu juga bisa ya. Allah mudah menghancurkan kita dalam sekejap mata, mudah. Allah pun mudah membangkitkan kita dalam sekejap mata. Terus hikmah atau pelajaran bisa kita ambil ialah betapapun seorang anak hancur lebur dan bangkrut, orang tua selalu membuka tangannya lebar-lebar sampai kapanpun. Jadi di sini saya juga dapat pelajaran waktu itu ketika saya banyak duit, saya lupa sama orang tua. Saya terlalu sibuk kerja sehingga lupa sama orang tua. Nah, di sini pelajaran yang bisa kita ambil juga, kalau kita punya banyak uang, kalau kita sukses, larilah ke orang tua. Datangi orang tua. Ya. Dan kalau kita gagal atau kita bangkrut, kalau kita terpuruk, jangan beritahu orang tua. Ya, itu pelajaran penting. Jangan lupakan orang tua ketika kita sukses. Selama ini kita ingat sama orang tua, kalau kita bangkrut pasti lari ke orang tua. Tidak ada siapa-siapa yang mau menampung kita ketika kita bangkrut. Orang tua pasti akan menerima apapun kondisi kita. Mau kita bangkrut, kita sukses, orang tua pasti akan menerima kita. Kalau teman hanya kalau kita sukses dia setia sama kita kalau teman. Tapi kalau kita bangkrut, teman ogah. Teman ogah menerima kita. Tapi orang tua akan selalu menerima kita apa adanya, mau sukses mau bangkrut terima. Nah, pelajaran penting yang bisa kita ambil kalau kita sukses, hal yang pertama kali yang harus kita datangi dan kita ingat ialah orang tua. Ya. Nah, selebihnya ke depan juga saya gitu. Kalau saya sukses, saya langsung pergi ke orang tua. Orang tua saya umrohkan semuanya. Saya umrohkan, saya kasih duit, saya kasih mobil, saya beliin mobil. Pokoknya apapun yang kita bisa beri untuk orang tua itu nomor 1. Terus hidayah Allah bisa datang dari mana saja walaupun hanya dalam semangkuk bakso. Nah, saya mendapat hidayah dari Allah ketika saya bangkrut. Saya ngelihat bakso yang harganya 5.000 waktu itu. 5.000, saya ngeliatin aja. Bakso yang harganya 5.000, dalam hati saya, ya Allah, hidup gini-gini amat sih. Saya dulu bisa beli mobil, bisa beli apapun, bisa beli apapun yang saya mau, saya bisa. Sekarang ketika saya pengen bakso yang harganya 5.000, saya tidak bisa membeli apa-apa. Dan tidak disangka-sangka waktu itu saya ngeliatin bakso, orang tua saya langsung membelikan saya bakso harga 5.000 kepada saya, karena saya
ingin sekali makan bakso waktu itu dan tidak ada duit. Langsung saya nangis, saya dapat hidayah dari Allah, langsung saya tersungkur, sujud sama Allah, minta ampun sama Allah, dapat hidayah dari Allah. Ya. Saya minta ampun sama Allah, itu hidayah ya. Ketika kita bisa minta ampun sama Allah, sujud syukur, sujud minta ampun sama Allah, kita menerima keputusan Allah dan kita menyadari dosa-dosa kita amat banyak dan harus ditaubati, itu hidayah. Dan saya langsung taubat gara-gara bakso ya. Hidayah bisa datang dari mana saja, dan ini dari tukang bakso, dari bakso. Ketika saya sukses, saya lupa sama orang tua waktu itu. Obatnya ketika kita sukses, orang yang pertama kali wajib kita datangi ialah orang tua. Ya. Kalau kita bangkrut atau kalau ada kesalahan dalam hidup kita, jangan sekali-kali salahkan orang lain, tapi introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Apa yang salah dalam diri saya. Jadi ketika saya bangkrut, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya menyalahkan diri saya sendiri. Ini juga ilmu penting. Ketika kita ada sesuatu yang kebangkrutan, sakit, doa tidak dikabulkan, harus introspeksi kepada diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Orang lain tidak salah, yang salah diri kita sendiri. Kalau kita introspeksi ke dalam diri kita sendiri, apa yang salah, nanti ketemu jawabannya. Ya, nanti Allah ngasih inspirasi sama kita, apa yang salah yang ada di dalam diri kita, dan kalau sudah ketemu segera perbaiki. Dan saya ketemu waktu itu, saya kesalahan terbesar saya waktu itu ialah saya sholatnya tidak tepat waktu. Dan langsung seketika itu juga saya perbaiki sholatnya. Kemudian sholat wajib harus tepat waktu. Bukan hanya tepat waktu ya, bukan hanya tepat waktu, tapi buat laki-laki sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Ya. Kalau teman-teman mau ditolong sama Allah, kalau teman-teman nggak tahu apa yang harus diperbaiki, ialah sholatnya, supaya Allah cepat menolong kita. Maka yang harus diperbaiki pertama kali ialah sholatnya. Yang utamanya untuk laki-laki sholat wajib tepat waktu berjamaah di masjid. Ada 3. Sholat wajib tepat waktu berjamaah di masjid. Ada 3. Kemudian sholat tahajud dikerjakan. Terus perbanyak sedekah. Ini waktu saya terpuruk ya. Waktu saya terpuruk, saya mengerjakan ini. Dan mindsetnya juga harus diketemukan. Allah pun mudah membangkitkan saya dari kebangkrutan dalam sekejap mata. Dalam 1 hari masalah kebangkrutan saya selesai. Bagi Allah itu mudah, bagi kita itu sulit. Kalau Allah mau menolong, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, mindsetnya harus ditanam. Bagi Allah mudah, kalau Allah mau, maka Allah akan membangkitkan kita dalam keterpurukan dalam sekejap mata. Dan ketika kita sukses, kita jangan belagu, jangan sombong, karena Allah pun mudah menghancurkan kita, membangkrutkan kita dalam 1 detik, dalam sekejap mata, mudah. Buktinya saya bangkrut dalam 1 hari. Tapi harus diingat juga, Allah pun amat sangat mudah untuk membangkitkan kita keluar dari keterpurukan, memberikan kita jalan, cara-caranya supaya kita bisa bangkit. Dalam sekejap mata pun kita bisa bangkit. Dalam sehari itu pun saya langsung selesai hutang-hutang saya, dibayarin. Itu jalan dari Allah ya, jalan dari Allah. Tidak harus dibayarin, jalan dari Allah banyak. Jangan terfokus sama jalan, tapi kita harus fokus sama mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan beribadah. Sholat tepat waktu, sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat apapun kebaikan, apapun yang Allah sukai kita kerjakan.
Mungkin kayaknya sudah panjang ya. Nanti ada 2 lagi, menikah dan umroh. Hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kita sambung lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.